Kan ada alam mulak, ada alam malakut, ada alam jabarut. Itu habitat. Nah, yang bisa hidup di habitat itu populasi yang mana kan gitu. Yeah. Nah, nanti kita bahas populasi. Nah, populasi manusia secara spiritual dibagi 7. Level ego atau level nafas itu kontekstual. Orang dalam konteks tertentu egonya bisa rodiyah. Tapi dalam konteks tertentu bisa amarah. Oh gitu, Pak. Ya, makanya ini harus dipahami. Makanya nanti itu cirinya, Mas. Orang yang kalau tadi kan fokusnya ke dunia luar kalau amarah itu. Ya. Orang lain harus kalah. Jadi fokusnya keluar. Nanti orang itu harus semakin ke dalam. Lari adohnya kayak gitu, setiap ada emosi muncul, sadari level spiritualmu. Nah, itu yang kita renungi setiap hari. Kita itu nggak bahagia. Apakah karena apa yang terjadi terhadap diri kita, atau tidak bahagia, atau jangan-jangan kita tidak bahagia karena apa yang terjadi ke orang. Kalau kita masih ketidakbahagiaan kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam dunia luar, ya berarti kita masih di dalam tingkat spiritual yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di bedah buku menyerap energi gaib. Ya. Setelah kemarin membahas tentang 3 alam ya, Pak. Sekarang pembahasan kita di bab 2. Ya. Bab 2 di sini tentang level nafas ya, Pak. Iya. Nah, di sini level nafas ada 7 ya, Pak. Iya, ada 7. Nah, kenapa kok dibagi menjadi 7, Pak? Iya. Jadi begini ya. Ya mungkin dulu para ulama itu kan membaginya yang bagi ulama bukan saya. Itu mungkin mengambil hikmah dari kata-kata 7 gitu, Mas. Ya, jadi 7 sebenarnya level itu kan nggak terbatas sebenarnya. Ya. Misalnya sama-sama amarah, tapi kan amarah itu bisa misalnya 0 sampai 1 kan ada 0,1, 0,2, 0,3 kan gitu. Jadi sebenarnya level itu jumlahnya nggak terbatas sebenarnya. Hanya kan untuk mempermudah belajar terus dibagi 7, mengambil hikmah dari 7 langit itu. Nah, 7 langit. 7 petala langit kan gitu. Nah, itu sebenarnya mengambil hikmah dari itu. Makanya nanti Mas Fatih kalau baca di kitab lain ada yang nggak 7, Mas. Oh iya. Ada yang baginya 4, ada. Ya, jadi itu ya sebenarnya hanya para ulama ingin mempermudah kita belajar gitu aja. Ya, jadi itu bukan jawaban 7, bukan jawaban substansif, tapi jawaban intuitif. Intuitif dari para ulama. Ya, jadi para ulama mengintuisi, jadi membaginya 7 gitu. Ya sebenarnya nggak 7 ya banyak gitu. Kalau misalnya warna kan mijiku hibilu kan sebenarnya warna itu 10.000 lebih. Mungkin bahkan 100.000 warna, ya toh? Iya. Bahkan kita sendiri pun punya batasan untuk melihat warna itu ya. Iya betul. Misalnya warna hitam loh. Hitamnya Mas Fatih sama hitamnya peci saya beda loh. Beda. Walaupun hitam gitu. Artinya hitam sendiri itu sebenarnya ribuan level. Yang bagaimana? Iya. Jadi kalau dimaknani 7 itu jangan dimaknani mesti pitu itu terus sesuatu yang sangat kaku itu enggak. Ya tentu itu ini mempermudah kita belajar ya Mas Fatih. Ya itu mengambil hikmah. Itu kayak para kiai misalnya mengambil hikmah. Jadi bukan syariat hukum legal, hukum formal misalnya membaca sholawat 11 kali. Itu kan kalau orang Jawa kan 11 itu kawelasan. Jadi biar 11 itu kan 11 nek Jawa itu. Iya. 11. Jadi meminta kebaikan welase Allah. Terus ada lagi misalnya zikir 77 itu kan jaluk pitulungan. Ada zikir 19 itu mengambil hikmah dari huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lagi itu loh Mas. Jadi itu mengambil itu intuitif aja. Karena intuitif jangan dijadikan hukum formal ya. Jadi itu gitu ya Mas Fatih ya. Jadi mengapa jadi gini, kan kita judulnya bukunya kan menyerap energi gaib. Ya. Lah energi gaib itu ada di alam mulak, ya, ada di alam malakut, ada di alam jabarut dan ada di lahut sebenarnya. Cuma lahut tidak saya bahas di buku ini, karena tidak bisa disebut alam itu. Ya, jadi alam lahut itu nggak bisa disebut alam. Ya. Nah, siapa? Nah, pertanyaannya kan gini, siapa yang bisa mengakses alam mulak? Siapa yang bisa mengakses alam malakut? Siapa yang bisa mengakses di alam jabarut? Nah. Teman-teman kemarin saya sampaikan alam mulak ini dulu ya. Alam mulak kan ada 2
Alam mulek atas itu kalau itu sebutan saya Mas. Ya. Ya saya bagi alam mulek itu saya bagi dua, itu sebutan saya loh ya. Kalau itu dicari di kitab apa buku nggak ada kalau itu. Itu sebutan saya untuk membedakan alam materi yang terindra dan alam materi yang tidak terindra. Ya, yang kemarin saya jelaskan bahwa warna itu 10.000 kalau yang bisa diakses oleh mata kita ya. Tapi yang bisa mengakses ikan tertentu, udang-udang tertentu itu bisa mengakses warna ratusan ribu. Jadi beda dengan kita gitu. Nah, jadi alam mulek saya bagi dua, alam mulek atas, alam mulek bawah. Nah, yang alam mulek atas itu yang kita ini, yang kita mengaksesnya setiap hari tanpa, ya pokoknya alatnya sudah nempel lah. Alatnya telinga, alatnya mata, alatnya hidung, alatnya mulut, alatnya kulit. Misalnya ini sekarang saya merasakan desiran angin, ya angin itu alam mulek atas, rasanya angin gitu. Tapi ada sesuatu yang di luar jangkauan indera kita. Nah itu yang disebut alam mulek bawah, yang disebut gaib. Gaib relatif ya. Jadi yang gaib ini kita bahas itu gaib relatif loh ya. Jadi menyerap energi gaib itu kita bahasnya gaib relatif dulu. Kalau gaib mutlak itu Allah. Gaib mutlak Allah. Allah, zatnya Allah itu gaib mutlak. Kalau gaib relatif itu makhluk. Ya makhluk kayak jin itu gaib Mas. Tapi gaib relatif. Ya atau misalnya gerakan vulkanik bumi di bawah. Bagi kita yang di atas gaib masih. Tapi bagi singa, bagi gajah, bagi hewan-hewan di hutan itu enggak gaib kan. Mereka bisa rasakan. Makanya disebut gaib relatif. Jin juga sama. Jin itu gaib relatif. Ada orang bisa lihat. Ada yang ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Misalnya hewan-hewan tertentu bisa merasakan kehadiran makhluk asing atau kita sebut sebagai jin itu. Ayam misalnya kalau dia berkokok tertentu gitu. Misalnya anjing melolong dan sebagainya. Itu kan mereka bisa merasakan gaib relatif menurut kita. Nah ya. Nanti cara mengaksesnya siapa saja. Nah, sekarang pertanyaannya ke subjek. Kalau kemarin alam kan saya sampaikan habitat. Ya, habitat. Ya. Kemarin Mas Fatih kan nanya, kenapa aku bahas alam? Kan ada alam mulek, ada alam malakut, ada alam jabarut. Itu habitat. Nah, yang bisa hidup di habitat itu populasi yang mana kan gitu. Nah, nanti kita bahas populasi. Nah, populasi manusia secara spiritual dibagi 7. Nah, ini ya. Jadi dari bawah, ini biasanya kalau yang belajar sufi secara keilmuan harusnya hafal. Secara keilmuan ya, karena orang belajar sufi itu ada 2 Mas. Ya kepengen ngamal aja amal ya. Jadi ya nggak penting sih hafal itu. Misalnya nggak penting ngerti hadisnya ikhlas ya, nggak harus tahu. Yang penting ikhlas. Iya kan? Iya. Nah tapi yang belajar perlu tahu. Misalnya mukhlisina lahuddin. Nah misalnya harus tahu gitu. Namanya belajar keilmuan. Nah, karena kita ini sedang belajar keilmuan, ini kan belajar ilmu. Ya teman-teman sebenarnya misalnya nggak belajar ini pun, teman-teman sebenarnya terakses energi gaib. Sebenarnya. Cuma tidak tersadari secara logika gitu loh. Nanti kalau belajar kayak gini baru, oh gitu toh. Nah itu loh Mas ya. Jadi ada 7 Mas Fatih. Nanti dari 7 ini, 7 level nafas ya. Nah ini kalau yang belajar harus, ya saya bilang harus dihafal lah. Atau kalau mendengar telinganya nggak asing lah. Misalnya belajar tasawuf, dengar nafas amarah kok asing, itu berarti ya belajarnya kurang. Harusnya kan populer gitu, sudah biasa dengar gitu loh. Jadi biasa mendengarkan 7 lapisan ya, atau 7 tingkatan. Yang pertama nafas amarah. Yang kedua lawamah. Nafas itu maknanya diri atau keakuan atau ego ya. Ada ego amarah, ada ego lawamah, ada ego mulhamah, ada ego mutmainnah. Lalu sebenarnya saya tulis di situ ada nafas ridho, rodiyah, mardiyah ya. Ridho, diridhoi dan suci atau rodiyah, mardiyah, kamilah itu sebenarnya nafasnya sudah nggak ada Mas sebenarnya. Jadi nafasnya bisa dihapus. Atau kalau nulis Mas Fatih nanti kalau nulis buku nafasnya kasih tanda petik. Karena orang-orang di dalam level rodiyah, mardiyah, kamilah itu egonya luruh. Sudah luruh, makanya nggak ada ego sebenarnya. Maka
Ya tapi wong sini belajar jenis-jenis nafas tetap kita sebut ya. Kita sebut walaupun sebenarnya sebutan nafas rodiyah, nafas mardiyah, nafas kamilah itu sebenarnya kata-kata yang seharusnya tidak ada. Ya harusnya luruh karena ego itu luruh. Nah, sekarang kita mau mencirikan. Saya kan pengen tahu ya, Mustamir itu aku saya ini itu amarah apa rodiyah, apa rodiyah, apa kamilah. Mas Fatih bisa nanti meraba diri. Apakah Mas Fatih itu akunya amarah, aku lawamah, atau mulhamah, atau mutmainah, atau rodiyah, mardiyah, kamilah. Nanti Mas Fatih bisa meraba. Tetapi saya ingin menggarisbawahi itu tidak saya tulis di buku ini ya. Teman-teman yang sudah memegang buku dicatat. Level ego itu kontekstual. Ego konteks. Iya, jadi level ego atau level nafas itu kontekstual. Orang dalam konteks tertentu egonya bisa rodiyah, tapi dalam konteks tertentu bisa amarah. Oh gitu Pak? Ya, makanya ini harus dipahami. Sehingga nanti kita jangan-jangan nanti kalau orang level mardiyah pasti begini ya, belum tentu Mas. Karena itu ego, kontekstual. Jadi contoh begini, saya ini mungkin kalau di level kesehatan saya ini mutmainnah sudah, Mas. Tenang gitu. Di level kesehatan ya. Jadi konteks kesehatan saya ini mutmainnah. Ego saya sudah lebur atau sudah mulai luruh ya. Tetapi kalau sudah urusan anak saya amarah. Loh bisa. Dari konteks Mas Fatih mungkin dalam konteks kuliah Mas Fatih itu misalnya lawamah. Tapi dalam konteks rezeki Mas Fatih rodiyah bisa. Jadi soal rezeki Mas Fatih rileks gitu. Yeah. Tapi soal jurnal lawamah maido terus sampai dosen nih. Lawamah itu kan tukang maido lah. Nah, untuk tukang maido. Maido dosen. Revisi terus. Maido revisi itu. Jadi Mas Fatih nggak maido kalau soal rezeki. Jadi kalau rezekinya Mas Fatih sudah mutmainnah atau rodiyah misalnya, sudah ridho lah. Tapi untuk konteks tentang tesis, Mas Fatih bisa amarah, bisa lawamah, atau sebaliknya. Ada teman yang dia dalam konteks pendidikan dia rodiyah, santai lah. Tapi dalam konteks rezeki amarah dia. Jadi makanya muhasabah itu tanpa henti, Mas. Karena kita berada di level mana itu tergantung konteks. Ya, konteks itu ruang waktu. Konteks itu ruang waktu ya. Jadi saya kalau di rumah, saya kalau di klinik, bisa kayak mutmainnah saya. Bisa pribadi yang tenang, damai di klinik. Tapi di rumah saya bisa amarah. Anak tak marahin, istri tak marahin. Itu bisa dan bisa berubah di lain waktu. Jadi saya hari ini di rumah bisa amarah. Nanti sore saya bisa mulhamah. Besoknya bisa rodiyah loh. Makanya namanya muhasabah nggak boleh berhenti. Selalu muhasabah saya berada di level yang mana. Nah gitu ya. Jadi ini yang nggak saya tulis di buku. Jadi teman-teman mohon dipahami bahwa level nafas atau tingkatan spiritual itu kontekstual. Tergantung konteksnya. Makanya Mas Fatih nanti bisa lihat orang itu macam-macam Mas. Orang itu kalau soal kayak gitu kok santai ya. Dia bisa damai untuk soal ini. Tapi soal lain dia begitu emosional sekali. Kan ada konteks-konteks gitu ya. Dan itu juga nggak masalah gitu. Dunia ya kayak gitu. Nah, yang penting adalah ketika ada sebuah konteks datang lalu kita menyadari level nafas kita, itu langsung disadari, langsung diakui. Ya, itu nanti caranya begitu. Nggak usah cari pembenaran. Yang repot kan terus nyari pembenaran. Nyari pembenaran tuh misalnya saya ini bab nulis buku sama Mas Fatih. Saya ternyata kalau Mas Fatih itu nulis bukunya kurang cepat gitu atau begini saya marah gitu. Nah, saya kan berarti ada nafas amarah atau lawamah di dalam konteks penulisan buku. Saya segera sadari dan nggak usah saya cari alasan. Saya cari alasan itu maksudnya masa gini aja kan gampang ini loh. Terus saya bilang bagaimana saya bisa menerima keadaan ini? Dia sudah tak gini-gini. Nah, itu namanya saya cari alasan. Nggak perlu. Jadi caranya itu sebenarnya sederhana walaupun prakteknya ya butuh pertolongan Allah lah. Praktek itu butuh hidayah, butuh dituntun Allah. Tetapi sederhana secara teoritik. Jadi ketika kita
ada di dalam sebuah konteks. Konteks itu gini, ketika ada emosi muncul, Mas, namanya konteks. Nah, entah emosi damai atau emosi itu muncul kan ada, itu namanya. Jadi munculnya konteks itu dicirikan munculnya emosi. Nah, jadi nanti emosi menandakan level kita. Emosi yang muncul itu menandakan level kita. Jadi level spiritual itu bukan dilihat dari lihat jinnya berapa, bisa lihat gaib, bisa lihat malaikat, bukan gitu. Jadi level spiritual itu bukan itu. Ya, jadi nanti sekarang kita kasih contoh ya. Jadi saya ingin pahamkan dulu ke teman-teman bahwa tingkatan nafas itu bukan sesuatu yang baku, kaku, lalu setiap hari selalu begitu, selalu sama. Jadi nanti konteksnya berbeda, level kita bisa beda. Nah, memang manusia nggak ada yang sempurna memang, kecuali para nabi. Ya itu soal lain ya, karena kan maksum yang memelihara langsung Allah lah. Kalau kita itu tentu harus menyadari ya kekurangannya. Nah, sekarang gini, orang sering begini. Saya berusaha gini, Mas Fatih, berusaha mempermudah memahami level nafas ya. Karena kan kalau kita baca di kitab-kitab yang sangat membantu saya itu Fraser, Mas, bukunya itu loh yang hati diri itu loh yang Roger Fraser itu yang sangat membantu saya ya. Atau di kitab-kitab itu kan kalau baca kan agak rumit. Nah, saya berusaha menyederhanakan agar kita memahami level saya mana, itu caranya nanti saya sederhanakan. Dan itu saya kira relate sih, cocok lah ya, cocok. Nah, contoh orang level amarah itu begini, Mas, cirinya. Dirinya yang boleh menang, orang lain harus kalah. Jadi orang di nafas amarah itu cirinya gini, kalau aku kalah, orang lain harus kalah. Kalau aku menang, orang lain harus kalah juga. Pokoknya yang dia senangi orang kalah. Nah, dia suka ke orang yang kalahnya ya? Iya. Bukan untuk dia. Bukan dia. Jadi dia fokusnya kalahnya orang. Jadi kalau cara tingkatnya orang lain itu harus di bawah dirinya. Selalu gitu. Selalu harus di bawah dirinya. Di dalam konteks itu ya. Di dalam konteks itu. Contoh dagang. Ini yang saya kalau ngaji saya sering menyampaikan hal ini karena ini biasanya lebih mudah dirasakan. Misalnya saya sama Mas Fatih ini kan profesinya kan terapis ya. Iya. Mas Fatih seneng profesinya terapis akupresur, pijat refleksi, bekam. Saya juga sama. Nah, Mas Fatih adalah punya klinik, saya punya klinik. Kan sama, kompetitor. Iya. Di dalam konteks profesi ini, kalau saya menganggap atau berharap Mas Fatih harus kalah, pokoknya nek aku sepi, Mas Fatih kudu sepi. Kalau saya rame, Mas Fatih harus sepi. Pokoknya kamu harus sepi, saya yang harus rame. Berarti di konteks pekerjaan saya amarah. Nah, itu nanti dirasakan. Misalnya gini, contoh ini biar gampang dipahami ya, Mas ya. Jadi biar memahami level spiritual itu bukan memahami hal-hal yang terlalu kegaib-gaiban dalam makna negatif ya. Jadi ketika saya melihat Mas Fatih pasiennya rame, saya meraba diri. Kalau saya, asem tenan loh, marah ini saya ini. Berarti saya, masa Mas Fatih murid saya kok lebih ramai dari saya? Berarti saya kepengen Mas Fatih kalah kan? Kepengen Mas Fatih sepi. Saya lewat kliniknya Mas Fatih. Sepi, wah seneng saya. Muncul senengnya. Lalu ketika saya lihat klinik saya ramai, wah seneng saya. Lalu ketika klinik saya rame, lihat Mas Fatih kliniknya sepi, seneng juga saya. Berarti memang fokusnya dia mengalahkan orang, Mas. Itu nafsu amarah. Nah, ini dalam konteks tertentu nanti silakan Mas Fatih kan bisa merelate ini, menghubungkan ini dengan konteks kehidupan Mas Fatih. Ya misal di sesi diskusi gitu, Pak. Nah, ya betul. Ya pendapatku harus diterima, pendapat orang lain nggak boleh kan? Iya. Gitu, dan kalau orang lain yang diterima, Mas Fatih marah-marah. Marah. Ya. Pokoknya yang harus aku gitu. Pokoknya yang aku yang harus diterima, yang harus tinggi itu aku yang harus menang aku. Namanya egosentris. Makanya saya sebut itu egosentris. Ya. Orang-orang kayak gitu terakses otomatis di alam mulek bawah. Itu gampang terakses energi jin. Energi jin yang negatif. Ya? Oh, yang negatif. Jadi jin-jin yang negatif gitu.
Makanya cara mendeteksi level spiritual kita itu ya saya ini Mas Fatih kalau sholat 5 waktu rajin sholat itu tentu baik, itu kan syariat. Tetapi level spiritual itu nggak dilihat dari situ. Kalau itu level syariat, Mas. Jadi kalau Mas Fatih itu level syariatnya ya dilihat aja, oh puasa Senin Kemis, sholat 5 waktu plus sholat sunnah, terus nggak cuma zakat, sedekah juga. Berarti level syariat Mas Fatih tinggi. Tapi itu level syariat. Kalau level spiritual nggak dilihat dari situ. Hanya umumnya Mas ya, level syariat berbanding lurus dengan level spiritual. Umumnya. Tapi ono semua orang gitu. Makanya ya ada orang level syariatnya tinggi, ya, tapi nyakitin orang terus. Ada nggak? Ya ada. Ya ada. Ya artinya nggak berbanding lurus. Harusnya itu berbanding lurus. Harusnya. Nah. Jadi itu amarah ya. Amarah itu fokusnya mengalahkan orang. Itu disebut egosentris. Ya. Jadi saya lihat Mas Fatih kliniknya rame marah. Nggak peduli saya, nggak peduli klinik saya rame apa nggak rame. Yang penting Mas Fatih harus sepi. Ya coba teman-teman nanti ya. Loh ini kayaknya sederhana, tapi dipraktekkan susah ternyata loh. Iya. Kadang kita nggak sadar, kita merasa seperti itu. Nah, iya, nggak sadar. Makanya namanya riyadhah itu setiap hari, Mas. Karena tadi konteksnya bisa beda-beda. Nah, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke yang lebih tinggi. Namanya lawamah. Lawamah itu gini, Mas. Jika aku kalah, orang lain harus kalah. Jadi saya kalau ini saya kasih contoh kita sendiri ya Mas ya, tentang klinik ini. Nah ini kan biar relate sama diri kita sendiri, biar kita juga muhasabah ya. Yeah. Kalau saya kalah atau saya sepi, Mas Fatih harus sepi. Kalau Mas Fatih rame, marah-marah saya. Marah maksudnya, juengkel gitu. Tapi jika saya rame, jika saya menang, orang lain boleh tidak kalah. Jadi kalau saya rame terus Mas Fatih kok rodok rame, saya ya sudah nggak apa-apa. Nah, itu sudah lumayan ya. Yeah. Kalau tadi enggak, kalau yang amarah itu saya sepi, Mas Fatih harus sepi, harus gitu. Kalau saya rame, Mas Fatih harus sepi juga. Itu namanya nafas amarah, itu egosentris. Itu luar biasa, biasanya sangat negatif orangnya, energinya Mas ya. Jadi vibrasinya sangat negatif orang kayak gitu. Nah orang yang vibrasi negatif itu jadi tidak nyaman berada di dekatnya mereka yang energinya negatif itu kita menjadi tidak nyaman. Jadi ya Mas Fatih bisa ya menggambarkan atau mengimajinasi kira-kira nafas amarah itu gitu. Yeah. Nanti konteksnya teman-teman silahkan. Misalnya bab percintaan, ya bisa di konteks percintaan. Mas Fatih naksir perempuan. Mas Fatih pokoknya harus, kalau dia yang dapat marah Mas Fatih. Pokoknya nggak boleh. Atau kalau nggak dapat dia, nggak dapat aku, nggak boleh semuanya. Iya kan? Mas Fatih ini, saya senang sama Mbak Siti. Ini contoh aja, ini yang namanya Siti, mohon maaf ya, ini nggak, ini hanya ngasih contoh aja. Terus Mas Fatih ini saingan sama Mas Jawahir, ya, saingan nih. Mas Fatih kalau level amarah itu gini Mas. Kalau Mas Jawahir nggak boleh Jawahir dapat dia. Jadi kalau aku nggak dapat dia atau aku dapat dia, yang penting nggak dapat Jawahir. Nah, jadi pokoknya Jawahir harus kalah. Berarti amarah Mas Fatih dalam konteks ini. Kalau di level amamah sudah lumayan Mas. Ya kalau aku nggak dapat dia, ya sudahlah dapat Jawahir juga nggak apa-apa. Tapi ada marahnya, tapi nggak harus gitu loh. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Itu sudah lawamah. Makanya nanti konteks-konteks itu, makanya kalau orang biasa kayak gitu itu ya masih nggak sempat gibah. Kan dia merasakan dirinya sendiri terus. Ngerasani diri sendiri malah. Iya, ya ngerasani gibah ila nafsik. Jadi menggibah diri sendiri. Kalau orang nggak biasa kayak gitu, juganya gibahnya bahas orang aja, bahas. Ya kalau kita itu sebenarnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bab bisnis, kita itu kan sering terlalu fokus ke apa yang orang lain lakukan. Iya. Kenapa nggak fokus kepada apa yang bisa saya lakukan gitu? Nah itu kan lebih indah sebenarnya. Ya tentu dalam konteks-konteks tertentu ya, dalam konteks-konteks tertentu mengetahui apa yang kompetitor lakukan itu ya nggak jelek lah, nggak jelek. Tetapi betapa indahnya jika kita lebih fokus ke apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah itu. Nah nanti mencirikannya di emosi ya Mas. Jadi kalau ini saya kira mudah dipahami lah.
Itu namanya apa? Nafas lawamah. Nah, sekarang lebih tinggi dari lawamah itu mulhamah. Kalau orang mulhamah itu gini, kalau aku kalah, orang lain boleh menang. Udah lumayan loh, Mas. Jadi kalau kliniknya sepi, terus ada klinik kompetitornya rame, ya nggak marah dia. Tapi rodok mangkel. Tapi ya sudah biasa. Nggak sampai marah-marah. Biasanya nanti karyawan dimarahin. Baru gitu. Nah, itu. Jika aku menang, maka orang lain pun harus menang. Itu mulhamah, Mas. Sudah terilhami lumayan deh. Oh, nah aku rame, wong lain ya rame. Seneng saya. Loh, itu sudah top level spiritualnya ya. Yeah. Nah, tapi itu ya itu tadi perlu riadoh. Dan riadohnya misalnya ingin mengulang lagi sesuai konteks. Jadi setiap ada konteks, setiap ada emosi muncul, itu langsung, Mas. Langsung segera kita sadari kita berada di level mana. Jadi misalnya Mas Fatih nih tentang misalnya pembuatan tesis ya. Kan ada teman-teman yang sama gitu ya, yang sama. Mungkin Mas teman sekelas lah ya. Nah, teman sekelas. Mungkin Mas Fatih dalam konteks itu kan menganggap pesaing. Padahal kan ya orang sering. Kan nggak ada urusannya sebenarnya. Tapi kan ada orang yang begitu, Mas. Nah, ada yang saing ya. Wah, tiba-tiba Mas Fatih merasa dia sudah sempro sih, sudah sebenarnya proposal. Aku kok belum. Jadi Mas Fatih itu jengkelnya bukan ke diri yang belum bisa nyelesain proposal. Jengkelnya ke dia. Loh, apa usahanya? Yang sudah selesai proposal. Iya. Lah kamu semua sunani dek nih. Itu sampean kena ora amarah ya lawamah. Lah apa urusanmu? Kan urusan dia. Loh, dia yang rajin, kamu yang repot. Dia yang sempro, kamu kok yang sedih kan. Ya, makanya yang disebut orang itu nggak usah lah balapan sama orang, man. Nggak perlu lah. Apalagi semua konteks buat balapan, repot. Kamu di bidang ekonomi kamu balapan, bidang pendidikan balapan, nanti bidang punya rumah aja ya balapan sama orang. Nanti saya udah punya rumah belum, temanku sudah apa belum, nanti begitu terus. Makanya nanti itu cirinya, Mas, orang yang kalau tadi kan fokusnya ke dunia luar, kalau amarah itu orang lain harus kalah, jadi fokusnya keluar. Nanti orang itu harus semakin ke dalam. Lari adohnya kayak gitu, setiap ada emosi muncul, sadari level spiritualmu. Jadi marah misalnya. Contoh di jalan, di tengah jalan ada orang nyebrang ngawur. Kan kadang-kadang pikiran kita jelek, dia harus kalah kan, dia yang salah. Muga-muga ciloko lah. Itu berarti levelmu ya itu, levelmu dan diakui saja. Ya, nggak usah. Kadang-kadang kita cari alasan. Nah, itu yang bikin susah jalan. Alasan timbulnya dari luar juga, teman. Nah, iya, biasa alasan di luar aja. Senengannya cari alasan di luar. Jadi itu kalau dunia spiritual itu kan man arofa nafsahu kan begitu rumusnya kan, man arofa nafsahu, memahami diri. Jadi kalau pas begitu ya segera pahami, oh aku levelku ngono gitu. Nah itu ya Mas ya. Jadi kalau orang mulhamah sudah lumayan. Orang lain kalau kita kalah, orang lain menang ya nggak apa-apa. Walaupun kita masih keinginannya masih aku dunia menang gitu, masih begitu gitu. Tapi ngakui lah ya sudah nggak apa-apa. Kalau aku menang, orang lain harus menang. Oh, itu sudah mulhamah aja sudah top. Tapi itu belum sampai ke puncak. Nah, lebih meningkat lagi namanya mutmainnah. Mutmainnah. Nah, ini level yang sudah mendengar ilham-ilham ilahiyah, Mas. Jadi orang-orang yang di level mutmainnah ini, yang saya ini sebenarnya ceritakan di pemecahan masalah cara sufi yang dengan Kak Ami itu ya. Jadi orang itu ketika menerima lalu mutmainnah, dia bisa mendengar. Makanya kalau dalam Al-Quran, mengapa saya bilang begitu ya? Karena itu Al-Quran begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafas mutmainnah. Jadi nggak ada istilah ya ayatuhan nafsul amarah, nggak ada. Karena orang yang amarah nggak denger bisikan-bisikan ilahiyah. Orang yang level lawamah nggak denger bisikan-bisikan, nggak terakses energi ilahiyah. Belum terakses ke alam malakut. Malakut itu kan lumayan ya. Yang sudah bisa mendengar itu orang-orang mutmainnah. Nah, mutmainnah itu yang sudah, makanya yang dipanggil mutmainnah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Baru nanti setelah mutmainnah dia nengok irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nah itu, cirinya, ini cirinya ya. Jika aku kalah, orang lain harus menang. Dan jika aku menang, orang lain harus menang juga loh.
Angel nih. Coba, kita kan belajar teori kan gampang ya, apalagi kita ini Mas Matian belajar teori tasawuf kan setiap hari tuh. Tapi saya garis bawahi loh, belajar teori loh ya. Prakteknya itu belum tentu kita bisa gitu. Dalam konteks tertentu kita bisa amarah gitu. Apalagi sama-sama konten YouTube. Wah, dia yang nonton kok banyak ya? Saya kok enggak ya? Lalu lihat analisis video mingguan. Oh, video ini banyak ya? Yang ini enggak ya? Nah, itu ya berarti di dalam konteks ke YouTubean kita itu amarah atau maksimal di mulhamah, tapi mulhamah lumayan. Iya. Nah, tapi kalau bisa ya nanti itu. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya ketika orang di nafsu mutmainnah itu saya tulis di sini, egosentrisnya hilang. Iya. Sudah nggak egosentris. Ya egonya masih ada, Mas. Masih keakuannya ada, tapi nggak sentris, bukan yang paling penting. Maka ya beruntunglah Mas orang yang di dalam perjalanan hidupnya setiap hari dalam banyak konteks dia di mutmainnah itu bersyukur betul. Nanti hidupnya damai mesti ya enggak? Iya. Yang kita itu kan gini, yang bikin tidak damai itu seringkali bukan apa yang terjadi pada diri kita. Yang sering terjadi kita lihat. Iya, yang sering nggak damai yang kita lihat di orang lain gitu. Misalnya contoh, kalau Mas Fatih di kampung, misalnya di kampung pelosok gitu, nggak punya mobil kan nggak masalah, atau nggak punya motor kan nggak masalah, atau motornya kayak motor Mas Fatih sekarang yang bagus itu, motor yang sederhana apa sangat sederhana ya? Sederhana. Nah, sing klasik di kampung karena kan nggak ada yang ditengok. Mas Fatih damai aja di kampung. Tapi ketika Mas Fatih datang kuliah waktu di tempat parkiran, ya kan. Jadi ketidakdamaian atau kemarahan bukan muncul dari motornya, munculnya karena lihat temennya yang lain motornya lebih bagus. Nah kita sering kayak gitu loh Mas tanpa kita sadari, ya kan? Misalnya, kalau kita lihat misalnya subscriber kita sekian, misalnya sekarang 15.000 sekian ya, damai kita. Tapi bareng lihat kompetitor misalnya kita anggap gitu. Wah 16.000 cepet banget. Wow. Jadi yang membuat tidak bahagia itu subscribermu apa subscribernya orang. Nah gitu loh Mas. Nah itu yang kita renungi setiap hari. Kita itu nggak bahagia. Apakah karena apa yang terjadi terhadap diri kita, atau tidak bahagia, atau jangan-jangan kita tidak bahagia karena apa yang terjadi ke orang. Kalau kita masih ketidakbahagiaan kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam dunia luar, ya berarti kita masih di dalam tingkat spiritual yang rendah. Iya. Dalam konteks itu. Makanya nanti jadi yang namanya riyadhah itu sampai mati Mas. Nggak ada riyadhah berhenti karena riyadhah atau level spiritual itu kontekstual. Kontekstual itu ruang dan waktu. Di ruang yang berbeda kita bisa, kalau saya di ruang masjid ya kayak soleh itu Mas. Saya ya. Pas pengajian. Wah kalau pas pengajian ngisi ngaji kan saya kayak level spiritualnya mutmainnah kan. Tapi kalau di rumah atau saya pertemuan dengan teman-teman sesama dai misalnya, kan levelnya jadi amarah bisa. Dia ini lu akeh undangan nih. Saya kok enggak. Jadi itu lagi ya. Jadi yang perlu kita perhatikan ini ya Mas Fatih ya. Bertanya kepada diri. Ini praktisnya lah dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah pakai teori amarah, mutmainnah, mardiah lah. Dalam konteks sehari-hari aja. Kebahagiaan atau kesenangan dan penderitaan dan kebahagiaanmu engkau serahkan kepada siapa? Kan kita kadang-kadang menyerahkan kebahagiaan kita pada orang kan. Jadi tergantung orang gitu. Jadi kita itu makanya ini mungkin quote-nya yang penting Mas. Kita itu seringkali tidak bahagia bukan karena apa yang terjadi pada diri kita. Kita sering tidak bahagia karena apa yang terjadi terhadap orang lain. Orang lain seneng, kita susah. Orang lain susah, kita seneng. Urip kok ngono. Nah, coba kalau kita terus berada di level amarah kayak gitu di banyak konteks. Kalau semua konteks hidup kita yang amarah, coba betapa menderitanya. Iya. Ya. Jadi bahagianya tergantung sukses tidaknya orang. Kan repot. Misalnya gini nih contoh. Mas Fatih punya target nih, misalnya bisnis, pasien setiap bulan 200 misalnya.
terus ternyata tercapai, harusnya seneng kan? Iya. Harusnya. Harusnya. Tapi ternyata kompetitornya 250, mau seneng nggak jadi. Lo harusnya seneng, Wong. Targetmu kan 200, sudah tercapai. Harusnya seneng nggak? Ya harusnya seneng. Seneng lo. Ternyata lihat kompetitornya 250 jadi nggak jadi seneng. Berarti kamu tidak bahagia bukan karena apa yang terjadi kan? Bukan apa yang terjadi pada diri Mas Fatih. Kamu tidak bahagia karena yang terjadi pada orang lain. Coba ya betapa menderitanya. Ya makanya ngaji saya itu kan selalu gini ya, yang ngaji tasawuf atau ngaji kayak gini itu mari relate-kan ke kehidupan kita ya. Jadi dihubungkan dengan kehidupan kita. Aku ki ngono pora gitu. Jadi ngaji itu yang paling penting ketika kita membaca hadis, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca nasihat, bacalah itu seakan-akan objeknya kita. Kan kita ngaji sering nggak gitu loh Mas. Ketika ngaji objeknya orang. Jadi misalnya Mas Fatih ngajari saya misalnya, bah orang itu harus sabar. Harusnya waktu saya dinasihati gitu kan ke diri saya. Ternyata saya malah melerok istri saya. Loh Bun, gue bisa sabar loh. Gue berarti ngerungok ngaji untuk orang, bukan untuk diri. Maka itu yang disebut lalai dalam ibadah itu gitu. Lalai itu artinya ketika beribadah bukan untuk dirinya. Bukan untuk memperbaiki diri, ibadah untuk memperbaiki orang, dan itu banyak. Nanti cirinya kalau sudah selesai ngaji debat. Debatnya debat-debat yang jelek gitu loh. Ada debat yang baik ada. Malah ngungkit-ngungkit peristiwa. Wah, itu malah rumah tangga gitu ya. Ya, kalau bab rumah tangga sering gitu. Misalnya di pengajian di ibu-ibu ngaji tentang kesetiaan. Misalnya kesetiaan Khadijah, kesetiaan Rasulullah misalnya. Kesetiaan Sayyidina Ali. Lo pulang-pulang nyalahke bojone. Pak, aku mau lo ngaji. Rasulullah sama Sayyidina Ali itu lo setia. Bapak kok enggak setia lo? Berarti ngaji itu untuk siapa tadi itu? Berarti ngaji bukan untuk memperbaiki diri, tetapi ngaji untuk menilai orang. Nah itu loh. Itu berarti walaupun dia ngaji levelnya bisa amarah lawamah, Mas. Walaupun ngaji loh. Iya. Makanya saya bilang ngajinya tetap syariatnya bagus, tetapi tidak menambah atau tidak mengangkat derajat-derajat spiritual. Dan derajat spiritual tidak diukur dari kemampuan melihat barang gaib. Derajat spiritual itu diukur dari seberapa kerasnya ego kita. Semakin keras makin rendah ego kita. Level spiritual kita. Semakin kita meluruhkan ego, maka level spiritual itu selalu akan meningkat. Dan itu sekali lagi ya saya ingin ulang-ulang karena ini penting, sesuai konteks. Nah, dalam konteks tertentu kita berada di level ini, tetapi dalam konteks yang lain kita berada di level yang mana. Makanya ada orang dia hidup bahagia untuk soal-soal ini, dia rezekinya bagus ini, tapi soal perjodohan tidak bahagia. Ada orang dia selalu dapat teman-teman yang baik, ini yang baik, tapi di level ekonomi misalnya dia tidak seberuntung itu. Itu kenapa? Karena level spiritual dia dalam konteks ini dan dalam konteks ini itu berbeda. Nah itu yang kita muhasabah. Ya saya kira gitu Mas Badr. Mungkin bab 2 besok masih dibahas lagi. Masih dibahas lagi. Ya kita akan lebih masuk ke dalam tentang hubungan nafas dengan alam gaib. Ya dengan energi gaib. Ya silakan kalau ada pengumuman Mas Badr dari Tasawuf Indonesia. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin lanjut episode ini, lanjut di bab 2 ini ya. Silakan tunggu kita di minggu depan. Dan bagi yang belum punya bukunya atau ingin membeli bukunya, bisa cek di deskripsi untuk pembelian buku atau chat WA admin kita ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.